Ya, oke ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi tentang berbagai macam model atau sistem cara mendapatkan penghasilan dari cryptocurrency yang gratis ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali kalau kita mau mengikuti model penambangan koin kripto itu banyak sekali teman-teman ya, banyak sekali. Tetapi kadang-kadang kan kita mengingat keterbatasan handphone kita untuk menyimpan mungkin ratusan aplikasi, sehingga ya sudah kita akan pada-padai dulu berapa yang ada dulu ya teman-teman ya, sebelum kita membahas pada topik yang sesungguhnya, yaitu tentang P-Network ya. Jadi nanti kita lebih fokus kita adalah tentang perkembangan P-Network dan macam-macam informasi yang bermunculan ya terkait dengan P-Network teman-teman. Kita sama tahu bahwa hari ini P-Network dalam proses menunggu open mainnet ya. Jadi menunggu open mainnet, kita itu kan harus mempersiapkan berbagai macam hal. Salah satunya untuk teman-teman yang belum KYC, harap bersabar, percaya dan yakinlah bahwa KYC itu pasti akan segera terlaksana. Hanya mungkin kita ya diuji kesabaran, apakah kita masih sabar menunggu proses KYC tersebut ya teman-teman ya. Nah, jadi bahwa selain P-Network nih teman-teman, kalau mau mengikuti berbagai macam model penambangan yang menurut saya ini sangat menarik sekali ya, saya sebut salah satunya misalnya Bitcoin Legend teman-teman. Bitcoin Legend ini sudah listing di L-Bank ya. L-Bank itu adalah salah satu exchanger yang kita bisa melihat berapa harga satu koin Bitcoin Legend ya, maksudnya satu koin BCL lah gitu. Nah di sini teman-teman itu bisa langsung klik aja, misalnya seperti ini ya. Oke, bentar saya munculkan dulu kuasnya supaya memudahkan bagi kita. Di sini teman-teman, kalian itu bisa lihat harga L-Bank itu lewat ini ya, BCL price ini ya. Oke, contoh kita coba langsung klik ya. Jadi supaya kerja-kerja kita itu nggak sia-sia, kita menambang koin yang gratisan dari salah satu aplikasi yang benar-benar sudah ada harganya. Ini contohnya teman-teman ya. Kalian itu bisa lihat nih salah satunya ya. Nah, ini adalah hari ini memang sedang turun ya, turun di 3,8%. Jadi hari ini harga satu Bitcoin Legend itu 0,0194824 ya. Nah, harga ini berubah-berubah teman-teman. Dari kemarin waktu listing itu di harga 0,03, sekarang 0,019 bla 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 ya. Nah, kan menarik ini. Kalau misalnya teman-teman mau bergabung ya bisa ya, bisa. Nanti silakan komentar saja kalau mau bergabung, dan nanti bisa kita sertakan link untuk kalian mendaftar, karena ini udah ada harganya ya. Alangkah sayangnya, alangkah ruginya kalau kita tidak ikut di Bitcoin Legend ya. Itu contoh, karena sudah ada harganya. Ini dia teman-teman ya. Ini aplikasinya. Nanti cara daftarnya ya kita bisa lihat di sini ya. Kemudian di sini nanti di sini ada link yang nanti bisa kalian gunakan untuk mendaftar ya. Contohnya seperti itu teman-teman, seperti ini kan. Jadi kalau kita invite ini misalnya teman-teman, nanti kalian dapat 25% ya dari penambangan referral kalian. Yang menarik adalah bahwa nanti tanggal 30 September ya, ini teman-teman tinggal berapa hari lagi ya. Kalau hari ini tanggal 28, 2 hari lagi teman-teman kita akan KYC. Nah ketika kita KYC, maka kalian itu nanti akan bisa mengkonversi atau memigrasikan koin Bitcoin Legend kalian itu ke L-Bank ya, ke exchangernya, kurang lebih begitu ya. Karena kan ini sekarang belum pada KYC nih, tapi bentar lagi kita akan KYC. Karena memang update-nya terbaru kemarin tanggal 19 September, bahwa sudah ada keterangan yang mengatakan bahwa kalau untuk Bitcoin Legend itu KYC di tanggal 30 September ya. Oke, namun begitu kita buka sebentar. Ya, nanti di sini ada keterangan ya. Ini dia teman-teman ya. Nah, jadi walaupun ini berbahasa Inggris, tapi kan sudah kita terjemahkan sih.
ya bahwa hari untuk melakukan sertifikasi KYC itu September 30, artinya tanggal 30 September. Ya, KYC-nya standar, kemudian ya satu akun per satu orang, usianya 18 tahun ke atas, ya, kemudian ya dan seterusnya lah. Kalau ke bawah ini artinya ya nanti kita harus menggunakan $6 untuk melakukan KYC ya. Jadi kalau koin kita banyak ya $6 nggak ada apa-apanya teman-teman. Oke. Sekarang kita kembali dulu sebelum kita membahas yang lain. Ini satu ya, Bitcoin Legend. Nah sekarang kita coba kembali ke Hexa Network misalnya ya. Ini Hexa Network. Ini juga bisa di withdraw teman-teman ya. Kalian itu bisa melakukan penarikan ya, penarikan dari Hexa Network ini ke ini kemarin bisa dia ke Trust Wallet teman-teman ya. Jadi untuk metode penarikannya sebagaimana yang telah kita lakukan seperti ini. Kalian tuh nanti bisa klik ya. Saya kembalikan dulu bentar ya. Saya kembalikan ke tengah. Untuk ini kan di posisi kita mining ya. Ini sekarang kalian boleh lihat nih bergerak terus angkanya 00.244.231 ya. Nah, ini kita bisa lihat di mana kalau kita mau menariknya. Nah, sekarang kan kita baru punya koin 263 ya. Nah, sekarang lagi jalan ini per 1 jamnya itu dapat 1 ya, 1 hexa. Tapi kalau kalian punya banyak referral itu bukan 1 lagi, bisa 5, 6, 7 sampai 10 sampai ratusan kalau banyak referral kalian ya. Nah, untuk penarikannya kalian bisa klik di bagian yang ini, yang bawah ini, gambar dompet ya teman-teman ya. Ini gambar dompet, nanti contoh kalian klik ya, ini contoh. Nah, kemudian jauh sebelum kita melakukan penarikan, ini teman-teman kan harus punya yang namanya wallet. Ya, wallet di Trust Wallet ya. Trust Wallet kan ada dompetnya. Jadi contoh kalau kita klik withdraw ini seperti ini. Nah, kalian itu harus misalnya berapa yang mau di withdraw. Kalau di sini minimal 100 teman-teman. Nah, jadi yang diminta adalah Binance Smart Chain ya, atau BEP20. Ini jangan sampai salah teman-teman ya. Jadi nanti di sini kalian bisa letakkan wallet kalian untuk kalian melakukan penarikan. Tapi kalau koinnya sedikit, misalnya masih 240, sebaiknya jangan, tunggu sampai ribuan atau puluhan ribu. Nah, untuk melakukan penarikan di sini teman-teman, ketika kita masukkan walletnya di sini, ketika kita klik withdraw, nanti kalian akan diarahkan di bagian untuk melakukan pembayaran. Nah, sebagaimana yang sudah, kalau kita melakukan withdraw di Hexa Network, biasanya itu kita kena sekitar kurang lebih $1 ya. Atau 13.000 lah teman-teman ya, karena saya sudah 3 kali melakukan penarikan di akun saya yang asli ya. Kalau ini kan untuk akun tutorial teman-teman, harap dimaklumi akun tutorial ini hanya untuk mengedukasi. Kalian itu masukkan di sini wallet. Nah, ini wallet ya. Baru di sini nanti klik withdraw. Kalian nanti pasti akan diarahkan ke halaman yang lain di mana kalian diminta untuk membayar. Ya, membayar kurang lebih 13.000, itu biasa seperti itu. Nah, baru kemudian setelah dibayar kalian langsung tinggal nunggu aja, paling lama 1 hari itu nanti masuk ke Trust Wallet. Jadi kalau misalnya sudah di Trust Wallet, kalian tinggal swipe aja untuk melakukan penarikan ya. Itu yang sudah kita lakukan ya teman-teman ya. Ini Hexa Network juga menarik untuk kalian miliki koinnya karena memang sudah jelas ya. Jadi minimal penarikan itu 100 hexa. Ini udah ada 240. Tapi sebaiknya kalau bisa minimal narik ya, kalau bisa 10.000 teman-teman ya. Ya, minimal 10.000, kurang lebih gitu. Jadi supaya biaya casnya itu nggak terlalu terasa, kira-kira kurang lebih gitu ya. Oke, selanjutnya nanti kalau untuk Hexa Network pun kita akan cantumkan link supaya kalian tuh bisa daftar Hexa Network ya, untuk mengkliknya. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, karena kita kan nggak cuman Hexa Network ya, selain Bitcoin Legend, Hexa Network juga ada yang namanya SaidDD. Ini juga aplikasi penambangan gratis yang bisa memberikan potensi penghasilan atau cuan untuk Anda semua. Nah, ini diminta untuk update, tapi sementara saya cancel dulu ya. Nah, ini adalah SaidDD. Nah, di sini SaidDD ini termasuk berkembang pesat. Kemarin itu ketika saya di akun saya yang pertama itu begitu daftar masih sekitar
puluhan ribu ya jumlah pionirnya atau jumlah membernya. Sekarang teman-teman kemajuannya sangat pesat sekali, sudah 1.100.000 ya ini. Oke, sudah 1.145.081. Nah, ini sedang bergerak ya, dan ini sedang melakukan proses penambangan. Nanti di sekitar 1 jam lagi kita, kalau nanti ini sudah warnanya abu-abu teman-teman, kalian itu tinggal klik aja ya. Kalau sudah warna abu-abu, kalian klik aja lambang ini ya, lambang tombol power ini, diklik, baru kemudian akan berjalan lagi proses penambangan. Kalau kalian punya banyak referral itu akan jauh lebih bagus, karena nanti di sini ada apa namanya ya, kayak kecepatannya gitulah ya. Ini ada semua. Tapi kalau kita belum punya referral nih, saya lihat dulu coba kira-kira ada nggak referralnya ya. Oke. Untuk referralnya belum ada di sini ya teman-teman ya. Nah, ini belum ada, sehingga kalau nanti misal teman-teman mau bergabung, klik aja nanti di sini ya. Ini ada di deskripsi video ini linknya ya. Jadi nanti ini link, kalian klik aja untuk kalian mendaftar ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita perjelas lagi tentang yang lain ya. Jadi tadi sudah ada 1, 2, 3, sekarang yang keempat ya, itu Maldorini ya, atau MLD atau Maldo ya teman-teman ya. Maldo ini juga menarik, ini adalah salah satu aplikasi yang masih sangat baru ya, baru sekitar seminggu teman-teman ya. Ini seminggu baru rilis kemarin tuh di Play Store, dan saya itu di sini sudah mendapatkan 14 MLD ya. Nah, kalau harga kita belum tahu karena ini masih sangat baru, tetapi nanti kalau untuk mainnetnya udah jelas ya teman-teman ya. Ini sekitar bulan November nih udah mainnet nih teman-teman. Ini kencang juga ini ya. Nah, jadi di sini kalian kalau mau melihat akun kalian tuh lewat ini ya, bagian yang ini. Oke, diklik ya. Ini contoh, saya klik. Kemudian lihat my team ya. Nah, di sini saya punya 7 referral ya, punya 7 member di level 1 ya. Kemudian ada 4 member di level 2 dan 0 member di level 3. Jadi keseluruhannya sih sudah 11 ya, sudah 11 member saya yang bergabung lewat link yang saya sertakan di video sebelumnya sih. Jadi kalau kalian mau bergabung, nanti link ini bisa kalian apa namanya ya, seperti klik lah linknya gitu ya. Misalnya tim ya, kita lihat nanti linknya ada di sini ya, di bagian profil teman-teman ya. Ini di bagian profil ini nanti teman-teman ya, di bagian yang ini ya. Jadi inilah dia nanti kode invitation, kodenya nanti di copy lalu kirimkan untuk kalian masukkan ke akun kalian kalau mau daftar. Itu gambarannya teman-teman ya. Oke, jadi saya pikir ini cukup jelas ya. Nah, kemudian ada juga Sidra ya. Nanti link Sidra itu juga kita sertakan di bawah ya. Nah, kalau Sidra itu ini teman-teman ya. Sidra ini masih mengalami beberapa kendala. Contoh misalnya kalau kita klik teman-teman ya, untuk Sidra ini, kalian itu biasanya nanti dia mau suruh login dulu ya. Suruh login seperti ini kan. Dia ini memang ada kendala-kendala sedikit ya. Jadi nanti kita login kalau kita daftar ya. Ada juga yang lancar-lancar aja, ada juga yang ada kendala ya. Nah, kebetulan hari ini sedang ada kendala, tapi itu pun nggak ada masalah karena setelah ini nanti kita coba login ya. Jadi nanti link referral untuk kalian daftar Sidra juga kita sertakan ya teman-teman ya. Nah, terus apa sih sebenarnya yang menjadi pokok persoalan dari apa namanya, informasi yang kami sampaikan di sini, yaitu tentang perkembangan Pi Network ya teman-teman. Ya, kita cerita Pi Network ya. Oke, sebentar. Nah, kalau untuk Pi Network itu teman-teman, kita itu harus mendapatkan informasi-informasi update-nya itu ada di Twitter teman-teman. Lihat nih ya. Nah, di Twitter itu untuk perkembangan Pi Network sangat kencang ya. Kencang sekali teman-teman, dan luar biasa ya. Kita kan tinggal mengklik ya seperti ini ya. Ini udah bermunculan ini ya, informasi tentang Pi Network di Twitter nih. Lihat nih ya. Kalian bisa lihat nih dari Madri S. Rahman ya. Nah, jadi di situ kalian bisa lihat bahkan videonya ya, kelihatan seperti ada taman
ya. Nah, ini kita cerita Pi Network teman-teman, karena memang pada dasarnya background kita adalah mengikuti perkembangan tentang Pi Network. Dan kalian bisa lihat ini ya. Di Cina sana, ini Cina teman-teman, di Cina sana itu Pi Network itu benar-benar seperti apa ya, cara mereka menyambut kehadiran Pi Network itu sangat-sangat luar biasa ya. Beda ya mungkin kalau dengan kita ya, kalau Indonesia hari ini sama kita tahu ya seperti itulah penyambutannya. Tapi kalau di Cina mereka sudah sampai membuat hal-hal begini ya teman-teman. Namun begitu coba kita cek dulu apa arti dari yang dijelaskan oleh si kawan kita ini ya. Saya yakin ini kapasitasnya kan juga pionir teman-teman ya. Oke, di sini dia mengatakan bahwa konsensus global itu kan 314.159 dolar per pi. Telah menjadi arus utama yang tertanam kuat di hati para pionir. Kemudian pedagang memberdayakan dan perintis berjuang di garis depan pemberdayaan ya. Perjuangan telah berhasil dalam kenyataan. Nilai 314.159 dolar per pi telah dilakukan di Cina. Nah, inilah teman-teman ya, itu adalah mall ya. Kalau kita lihat, dilihat, ini adalah taman. Ya, ini adalah taman. Dan di taman ini di belakang ada mall. Mall ini menurut informasi ini siap menerima pembayaran dengan pi. Itu dia teman-teman ya. Jadi saya pikir ini kan sesuatu yang amat luar biasa gitu ya. Luar biasa. Dan wah, Anda bisa lihat bagaimana mewahnya mallnya ya. Mall untuk kita melakukan barter dengan barang-barang. Nah, sekiranya ini ada di Indonesia teman-teman, tentu saja ini sesuatu yang akan luar biasa sekali ya. Sayangnya ini di Cina. Jadi kita kebetulan bukan orang Cina. Ya agak rada susah sih ya, kira-kira gitu ya. Agak susah juga kita, karena kita kalau mau belanja ke Cina harus ke sana. Tapi saya yakin nanti ke depan ya, globalisasi itu kan artinya dunia sudah tanpa batas. Bukan tidak mungkin kita nanti bisa belanja juga ke Cina dan berharap nanti barang-barangnya sampai ke Indonesia. Tapi gini teman-teman, memang banyak persoalan ini sekarang di bandara itu ya. Di bandara itu banyak juga pekerja-pekerja yang jahat. Nah, saya langsung tunjuk hidung langsung para pekerjanya yang kebetulan yang berurusan dengan paket-paketan seperti ini. Misalnya kita belanja di Cina, ya tahu nih barang dari Cina masuk ke Indonesia. Nah, orang-orang yang ada di bagian apa namanya ya, untuk packing ya, pengepekan barang-barang itu, mereka itu ya sebut saja lah mungkin mau ngambil gitu dia. Mau ngambil barang-barang yang misalnya kita beli baik secara online ataupun barang bawaan kita ya, mau ngambil. Dan ini merupakan kejahatan yang sistemik ya menurut saya. Ini bukan 1-2 kali kejadiannya, karena ya namanya kita punya kawan-kawan yang suka pergi ke luar negeri, kemudian kawan-kawan yang suka berangkat ke sana kemari naik pesawat bawa barang-barang. Nah, kelihatannya para pekerja yang di bandara ini dia mau ngambili barang-barang kita gitu, mau ngambili. Alasannya nanti kalau ditanya ya jatuh lah, terselip lah, nggak inilah, mau begitu-gitu. Tapi intinya ada juga yang mau ngambil ya. Nah, kenapa kita tahu? Ya kebetulan ada kawan juga yang kerja di bandara. Ya boleh dibilang masih ada hubungan saudara ya. Nah, jadi dianya sih nggak jahat, tapi kawannya ada yang mau jahat juga gitu dia ya. Misalnya barangnya ada yang udah diambil, di dalamnya diambil, kemudian dilakban lagi dia ya. Misalnya di ulang gitu, maksudnya kayak dibungkus ulang, padahal dalamnya udah nggak ada. Nah itu jahat juga. Ini yang kita tidak mau. Nanti takutnya kita belanja pula dari dari Singapura, dari Vietnam, belanja dari Cina ya, barangnya nggak sesuai, barang nggak sampai ya kan. Nah, misalnya diganti barang bekas, nah itu udah ternyata permainan mereka itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, singkat cerita, kita tentu saja berharap semoga ya Pi Network itu kedepannya ya jalannya lancar-lancar saja. Namun begitu kalau boleh sih sekedar berbagi saran, kita sebaiknya menunggu saja dulu
menunggu perkembangan Pi Network yang ada di tanah air ya, di Indonesia. Misalnya aplikasi tokopai.id itu nanti kan aplikasi yang akan melayani Anda kalau mau belanja online, dan itu Indonesia teman-teman ya, Indonesia. Jadi kita sih berharap mudah-mudahan ketika nanti aplikasi itu benar-benar sudah dirilis dan kita sudah bisa masuk ke aplikasi tersebut, daftar, lalu kita belanja, lalu kita barter barang atau apa kayak namanya, mudah-mudahan ya tidak ada kendala apapun, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang bermasalah, kurang lebih gitunya sebenarnya. Nah itu nanti kalian bisa lihat ya, saya coba untuk memperlihatkan sebentar ya aplikasi tokopai.id ya. Saya ke Play Store dulu ini. Nah ini kemudian saya klik namanya Tokopai ya, ini dia tokopai.id. Nah ini dia teman-teman. Nah jadi tokopai.id itu yang paling atas nih, yang warna putih ya teman-teman ya. Nah ini dia, kalian itu nanti bisa klik ya. Nah ini adalah gambaran untuk para pionir semua ya. Ini tentu saja untuk para pionir. Nah kalian bisa klik gambarnya dulu seperti ini, lihat teman-teman ya. Nanti akan seperti ini ya. Memang sampai hari ini kalau di download pun sudah bisa. Hanya kita ketika melakukan registrasi sepertinya masih mengalami kendala ya ketika registrasi teman-teman ya. Nah ini dia, nanti kalian itu mendaftar ke tokopai.id ini teman-teman ya, buat username, buat password, kemudian sign in ya, atau sign in masuk. Nah kalau sudah masuk ya nanti kita bisa melihat-lihat isi di dalamnya itu seperti ini. Nah di sini ada saldo saya, ada poin saya, kemudian di sini ada username kita, ID pelanggannya, dan seterusnya. Seperti inilah nanti gambarannya. Nah kalaupun nanti sudah rilis dan semuanya sudah berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama, ya tentu saja kita itu sudah bisa berbelanja lah ya. Berbelanja layaknya seperti kita belanja online di Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain ya. Nah nanti kita menggunakan belanja kita itu hanya dengan menggunakan ini teman-teman ya, Pi. Nah jadi kalau yang punya Pi ya tentu senang ya. Bagaimana yang tidak punya Pi? Ya apa boleh buat ya, nggak punya Pi ya nggak bisa belanja teman-teman ya. Jadi ini untuk yang punya Pi. Nah itu dia. Atau mungkin kita deposit dulu ya, misalnya deposit atau isi saldo. Nanti itu baru kita bisa belanja ya. Begitu gambarannya teman-teman ya. Artinya sudah ada di Play Store. Ini kan dari Play Store teman-teman. Kita belum install karena memang kita belum mendaftar. Nanti kalau sudah lancar ya, sudah bisa daftar, baru kemudian kita daftar ya. Itu cerita tentang Indonesia yang harapan kita adalah bisa menjembatani terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kita ya, kebutuhan kita kalau misalnya kita mau berbelanja ya, sehingga ini akan memudahkan kita nanti untuk melakukan transaksi di sana ya. Nah sekarang coba kita kembali lagi ke perkembangan Pi Network lewat akun Twitter ya. Ini dia. Sekarang kita scroll ke atas nih teman-teman, nih lihat. Saya lihat ini dari Pivot ya. Pivot apa katanya? Fakta menarik, bank lemah ditutup tapi Pi tidak pernah ditutup. Ya. Jadi gambarnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi orang-orang sudah memprediksinya, bahkan bank dia menggunakan tangan seolah-olah ya seperti itu, tetapi ketika Pi ya dia bahkan memberikan sebuah senyum ya. Ini senyum ya, walaupun ini hanya karikatur aja ya, walaupun gambar animasi, tetapi inilah dia fakta menarik, bank lemah ya ditutup tapi Pi tidak pernah tutup. Itu dia ya. Itu informasi menarik juga dari teman kita para pionir yang ada di dunia sana. Lalu ini dari web 3.0 ya, di sini dibuatkan Jesse Blockchain. Nah, kata dia begini. Ini tentang Pi Network ya teman-teman ya. Karena kalian bisa lihat sendiri, I want to buy my first house before ya
23 ya, kemudian RD birthday ya, birthday di tagnya Pai Kortim and Kokalis Cheng Diao ya, kemudian make it heaven ya, kemudian good abek. Nah, saya ingin membeli rumah pertama saya sebelum ulang tahun ke-23. Wah, ini ternyata umurnya masih 23 teman-teman ya. Ya, benarkah? Wow, wah, seperti ini teman-teman. Wih, pede kali dia ya. Usia dia masih 23. Dia punya keinginan untuk membeli sebuah rumah, teman-teman. Ya. Nah, jadi rumahnya itu lihat bentar ya. Ya, sabar. Dia tadi kan buat postingan tadi. Ini dia teman-teman ya. Yang ini. Ya. Kata dia kepingin membeli rumah untuk ulang tahun yang ke-23. Ya, kemudian harapan Kortim Nicholas Kokalis Cheng Diaupan mewujudkannya. Pin Network Tuhan memohon. Nah, ini dia rumahnya teman-teman ya. Ya, inilah gambaran rumah yang dia ingin miliki. Wow, keren sekali ya. Ya, nggak hanya dia sih, kalian juga nanti ke depan juga bisa memiliki rumah sekelas seperti ini ya. Kalian juga mungkin bisa nggak cuma hanya lantai 2 ya, mungkin lantai 4, 5, 6, 7 atau lantai 10. Kalau udah jadi sultan ya teman-teman ya. Kalau udah jadi sultan apa sih susahnya buat rumah kayak gini? Kira-kira begitu ya. Oke. Ya, tapi bolehlah, namanya itu kan impian setiap orang ya kan. Nah, selanjutnya kita mau cari lagi. Nah, ini ya dari Edi Kabas ini ya. Selalu memberikan sesuatu yang luar biasa ya. Can we agree that if in fourth day base mining rate only decrease ya. Di situ 6,5 minus 6,5%. Maksudnya apa ini? Ini dia teman-teman ya. Artinya lah supaya kita mudah saja untuk mencernanya. Setujukah kita jika dalam 4 hari ya base mining rate hanya turun 6,5% atau lebih rendah? Berarti tidak banyak pionir baru yang bergabung, juga ada yang berhenti aktif ya. Jika lebih tinggi, persen itu akan menjadi sebaliknya ya. Jadi gini gambarannya teman-teman ya. Ini gambarannya, ini supaya kita sama-sama tahu. Agustus ya itu turun sekitar 11% ya. Ini Agustus ya. Ini lihat ya, di Agustus penambangan untuk Pin Network turun 11%, 11,32%. Kemudian di September ya, September sedang berjalan ini turun menjadi turun lagi 6,52% ya. Nah, turun 11% itu kemarin dari ini ya, base rate-nya ya, ini tarif dasarnya ini 0,0166 kemudian menjadi 0,0155242. Pertanyaannya adalah di bulan Oktober ini kira-kira berapa? Nah, ini sebenarnya bisa dilihat dari pertumbuhan jumlah para pionir. Kalau misalnya ini para pionir tidak bertumbuh secara besar-besaran, tidak bertumbuh secara signifikan, maka potensi penurunan di sini itu juga tidak terlalu besar. Ya, tidak terlalu besar. Artinya kalau misalnya ya pertumbuhannya stagnan, berarti turunnya 6,5% atau 6,52%. Nah, tapi kalau misalnya terjadi pertumbuhan pionir itu besar-besaran, maka di sini bisa saja 11% lebih, ya bisa saja. Artinya ketika makin banyak para penambang, para pionir, para perintis ya bergabung dengan Pin Network, sudah pastilah di bulan Oktober akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Tapi kalau tidak ya mungkin ya persentasenya pengurangannya akan sedikit lebih kecil. Itu gambaran. Sekarang pertanyaannya kan apa yang disampaikan oleh si Edi Kabas ini, ya jika lebih tinggi persentase itu akan menjadi sebaliknya ya, kira-kira gitu, sebaliknya. Nah, jadi tergantung dari pertumbuhan pionir pada bulan September untuk menuju Oktober. Jadi di bulan di 1 Oktober nanti itu dilihat dari jumlah pionir yang baru. Kalau jumlah pionir yang baru itu jumlah penambangnya makin banyak, maka bisa dipastikan persentase penurunannya akan tinggi. Itunya teman-teman ya.
Jadi akan tinggi sekali. Tapi kalau jumlah pionirnya tidak terlalu banyak, maka persentase penurunannya itu kecil. Nah, jadi saya pikir ini sebenarnya tergantung dari isu dan informasi yang bermunculan atau yang berkembang. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, intinya adalah kita ya buat para penambang yang lama ya tetap konsisten aja ya teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa kita ingatkan. Tetap konsisten, kemudian tetap terjaga klik petirnya ya. Jadi aktifkan terus, karena ini sebenarnya waktu untuk mencapai klimak ya terkait dengan open minded itu semakin dekat. Alangkah sangat disayangkan jika kalian itu tidak benar-benar mengambil kesempatan ini. Nah, selanjutnya teman-teman, informasi yang berikutnya adalah dari ini ya, dari Jesse tadi. Dia mengatakan begini, beberapa pionir masuk sangat awal ya Edika Bass dan sejenisnya cukup beruntung. Ini adalah proyek Regu 3 orang ya. Dia menggambarkan inilah ya dulu sekali ya termasuk Edika Bass ini termasuk mungkin orang-orang pertama ya. Kalau ini adalah Philip, ini Kokalis, ini Cheng Diopan ya. Di Cheng Diopan ini beliau adalah ahlinya ya, atau programmernya lah ya untuk crypto Pi Network ini ya. Itu dia. Lalu banyak lagi ya informasi yang bermunculan terkait dengan Pi Network ya. Sekarang coba kita ya ini dia lagi teman-teman ya. Yang begini-gini harus kita kabarkan supaya kalian itu mengerti tentang perkembangan dan pertumbuhan Pi Network di seluruh dunia. Ini katanya begini ya. Let the world know about Pi Network ya. Pi Merchant stopped in Ho Chi Minh, Vietnam. Ya, Pi Merchant are scattered and can be found almost anywhere in Vietnam ya. Vietnamese pioneer, are you very serious in Pi business? Congratulations Pi Vietnam. Nah, ini dia. Ya, agak-agak kita perjelas ya. Beritahu dunia tentang jaringan Pi. Pedagang Pi terlihat di Ho Chi Minh, Vietnam. Pedagang Pi ya tersebar dan dapat ditemukan hampir di mana saja di Vietnam. Perintis Vietnam sangat serius dalam bisnis Pi. Selamat Vietnam. Wah, ini dia teman-teman. Wah, ya. Saya sendiri kepinginnya sih di kampung saya harusnya seperti ini ya. Nah, let the world know ya. Jadi Pi Network artinya ini teman-teman, kalau di Vietnam itu mereka sudah sangat terbuka ya, terbuka dan terang benderang tentang perkembangan dan pertumbuhan Pi Network ya. Kalau di daerah kami ya kampung-kampung pedalaman lah ya, belum sempat jumpa-jumpa yang begini-begini ya. Saya juga kepinginnya mengabarkan, halo teman-teman para perintis yang ada di kecamatan saya gitu, yuk kita buat Pi Network itu seperti ini gitu. Tapi sepertinya ya belum terrealisasi lah, kurang lebih begitu ya. Oke, sekarang ini dari Pi Network ya. Jadi dari akun Pi Network yang punya Yinzin ya, Yinzin 4880, dia mengatakan begini. Pi telah ditata ya, kata dia. Pi telah ditata dan apa yang terjadi selanjutnya akan membuat teman Pi semakin bersemangat dan merasa semakin berharga untuk bertahan dalam waktu yang lama. Jangan pernah meremehkan kecepatan pertumbuhan Pi dan tekad untuk mengubah status quo industri, terutama yang menghabiskan 3 tahun. Dipoles dengan hati-hati. Sebuah proyek subversif yang mengintegrasikan kebijaksanaan ribuan perintis ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi dunia akan menjadi digital kira-kira gitu ya. Nah, dunia akan menuju menjadi digital currency. Nah, salah satunya adalah Pi Network. Bahkan IMF ya, International Monetary Fund ya, Central Bank Digital Currency, sepertinya ya ini akan segera terjadi ya, terwujud ya, untuk ya tentu saja untuk sorry teman-teman ya,
untuk menjembatani para pionir lah terkait dengan bank digital itu ya. Oke, dan ini ada lagi nih apa teman-teman ya. Oke, saya langsung aja ke ini ya, ke artinya aja ya. Perintis berbelanja di India dengan Pi mereka, Pi menyebar di mana-mana seperti api. Ini sangat bagus untuk dilihat. Selamat kepada komunitas India dan semua perintis di India ya. Semua perintis di seluruh dunia maksudnya gitu. Ya, mereka sudah membelanjakan Pi mereka dengan barang-barang ini ya. Oke. ये देखो Ini ya. सक्सेसफुली हो गया Ya, ये आपका सक्सेसफुल हुआ jadi है mereka membelanjakan Pi mereka seperti ini ya. ये देखो सो Ya, walaupun di Indonesia sendiri juga kan kita sebenarnya sudah melakukan barter-barter lah, uji coba barter ya sesama pionir, bahkan ada yang mobil, ada yang ini, ada yang itu. Cuman kan masih ya terbatas di daerah-daerah tertentu ya teman-teman ya. Nah kemudian ini dari Pi News ya. Ini Pi News ini kalau saya sih meyakini Pi News ini sepertinya ini orang dalam Pi Network ini ya. Nah ini katanya dalam siaran langsung ini saya tidak melihat Elon Musk. Tolong hentikan publisitas palsu dan jangan melakukan sesuatu yang membahayakan Pi Network. Lakukan yang terbaik dan bicarakan dengan Musk tentang Pi Network. Oke gitu. Jadi si kawan kita ini telah ya nggak tahu ya apa ini kan penyiar radio sorry ini kan penyiar terkenal gitu ya. Itu tadi saya sempat melihat di akun lain yang menyatakan ini penyiar dan Elon Musk adalah orang terkaya. Ini penyiar yang sangat populer dan beliau ini seorang yang sangat kaya, Elon Musk. Jadi intinya kalau menyampaikan sesuatu ini kata Pi News itu harus dengan data yang akurat, data yang kredibel dan yang benar, sehingga kita tidak salah kaprah dalam menerjemahkan apa yang dimaksud dalam informasi tersebut. Jangan asal-asalan gitu, kira-kira dia gitu, dia mengingatkan kepada yang awalnya membuat ini ya, ini akun ini ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian lagi ini ada ini ya, saya perjelas lagi. Ini apalagi teman-teman ya, dari Pi News lagi kita harus memperjelasnya ini, yaitu menghadirkan Pi sebagai permainan menjual ponsel. Ini dia teman-teman ya. Menghadirkan permainan menjual ponsel. Ya, ini seperti ini teman-teman, dikasih tahu ya. Coba lihat komennya dulu satu aja teman-teman ya. Lihat komennya, kita terjemahkan. Informasi ini tidak kredibel katanya. Ya. Jadi dan ada banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab terkait tweet ini ya. Jauhi tweet-tweet palsu lah kurang lebih gitu ya. Pi overset ya 1701 kira-kira gitu. Nah ada yang tidak menyetujui lah kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman ya, kita cari lagi nih berita-berita menarik tentang Pi Network ya. Oke, nah ini apa ini dari Pi World ya. Artinya akankah Pi Coin mencapai $314 sebelum 2023? Kalian itu tinggal memilih tidak atau iya gitu, yes atau no. Ya saya kasih yes ya. Oke, nggak bisa diklik teman-teman ya. Oke, nggak bisa diklik, mungkin dia harus di komen ya. Oke ya, coba kita komen ya, yes gitu ya. Oke, kita komen yes, balas. Oke, sorry, kita geser. Iya. Nah jadi teman-teman ya, ya kita berharap sih semoga harganya sesuai harapan kita ya. Nah sekarang kita dari Bonafide ini ya. Bonafide, apa kata dia? Teman-teman, ada proyek mall online baru yang bertujuan untuk menyediakan kami barang dan jasa untuk Pi. Mereka mencari UX dan UI ya. Dan penulis konten berbakat, silakan email ya, silakan email mereka untuk info lebih lanjut. Ini dia. Ini dia. Join our team ya, our Pi Mall is looking for you. Nah, di sini ada menjadi desainer atau content writer ya, atau penulis konten ya, atau seperti itulah maksudnya. Nah, di sini diminta harus memiliki kualifikasi ya. Yaitu must be a pioneer, must have at least ya, at least ya 2 year ya, pengalaman 2 tahun lah kurang lebih gitu ya.
kemudian must be willing to accept fee payment ya. Silakan kalau Anda mau berjoin, dan ini silakan send your resume to ya Ibrahim Amina 997@gmail.com. Jadi kalian bisa menghubungi beliau. Kurang lebih begitu ya. Kalau yang lain ini banyak sekali berita-berita yang mantap-mantap teman-teman ya. Kita fokusnya ke P-Network aja, walaupun yang lain ini ada yang memberitakan ya. Ini ya. Ini 8 jam yang lalu ya. 8 jam yang lalu 1 BNDX ya, atau sama dengan $20 ya. Bondex adalah jaringan profesional web 3 terbesar di dunia. Tim inti Binance dan Bondex bertemu bersama dan mendiskusikan proyek install aplikasi Bondex ya, originalnya menggunakan tautan referensi saya. Ini dia ya. Jadi kalian itu bisa mendownloadnya Bondex. Nah di sini katanya Bondex adalah jaringan profesional web 3 terbesar di dunia. Tim inti Binance dan Bondex bertemu bersama untuk mendiskusikan proyek ya. Nah ini dia ya. Oke, itu sepertinya belum ke pokok persoalan P-Network ya, belum. Oke, ini P-Network Arabic Yemen ya, Yaman maksudnya mungkin gitu ya, P-Channel Yaman ya. Mereka sudah juga bersiap-siap. Oke, bagus ya. Ini ini apa ini? Oke. Kalau ini ya, ini Pi News lagi nih ya. Oke. Pengusaha Vietnam ya makan banyak hanya menghabiskan 0,0006 Pi ya di Vietnam. Siapapun yang ingin pergi dapat menghubungi nomornya. Itu udah 0868881619 ya teman-teman ya. Nah, jadi mesin waktu, perjalanan waktu ke 2025, makan, minum, dan bersenang-senang dengan koin Pi ya. Nah, ini dia teman-teman. Mereka sudah makan-makan seperti ini, sudah ini ya. Mereka makan-makan enak lah, kurang lebih cukup membayar dengan Pi ya. Di Vietnam teman-teman ya. Ini dia transaksinya 0,0006 Pi ya. Oke teman-teman ya, jadi dia punya balance cuma 34 ya, sikit ya. Oke, ini dia teman-teman, ini 21 jam yang lalu. Ini menarik juga untuk kita bahas. Hari baik untuk semua orang di daerah berbakat ya, hari baik untuk semua orang di daerah berbakat. Di sini ada kartun ya, salah satu kartun di sini yang mengatakan bahwa gambaran-gambaran Pi itu seperti ini nanti ke depannya teman-teman ya. Wow ya, ada logo Pi, ada cinta Pi ya, ada P-Network ya. Simpton ini ya, di karton Simpton kurang lebih gitu. Oke, kita coba kita lihat ke tweet yang baru ya. Oke, makin ke atas makin banyak. Ini 1 jam yang lalu teman-teman, coba kita lihat. Nah ini dari jurnalis ya di Cina 87500790 breaking news ya. Mali community hold the first meeting regarding Pi adoption. Ya, the meeting was successful in conclusion. Ya Mali ya deklarasi maksudnya $314.159 as their GCP ya, global consensus value. Nah, di sini berita terbaru Mali ya. Komunitas mengadakan pertemuan pertama tentang adopsi Pi. Pertemuan itu berhasil. Kesimpulannya Mali menyatakan $314.159 sebagai harga global consensus value ya mereka ya. Jadi P-Network adopsi mengambil dimensi lain. Selamat untuk semua pionir ya. Itu dia. Oke teman-teman ya. Cukup jelas ya. Nah, jadi di Mali itu mereka sudah seperti ini ya. Ya sebenarnya Indonesia juga tidak kalah luar biasanya kalau cerita ngadakan kopdar gitu ya. Kita juga mengadakan kopdar besar-besaran kemarin di Ancol ya, bawa bendera di Monas ya. Jadi ya mereka juga sepertinya ya buat komunitas-komunitas ya. Itu dia. Sebenarnya kalau sudah listing sih ya komunitas-komunitas itu bisa saja
tidak harus di situ juga nggak apa-apa. Kalau udah listing ya itu terserah masing-masing ya. Ini dari Pi Network ya, Pijet Hing. Dia mengatakan begini, ya, Pitogo akan datang. Impian Anda untuk berkeliling dunia sambil menggunakan koin Pi Anda sebagai pembayaran akan segera menjadi kenyataan. Kami semakin dekat. Pi Network adalah masa depan. Oke, jelas ya. Lihat videonya, kan keren. Ya, jadi kalau kalian tidak ikut kendaraan Pi Network, waduh, alangkah sangat menyesalnya ya teman-teman ya. Oke, kemudian ya ini apalagi ya, kita harus memperjelasnya ini. Berita kuat datang mengirim teman untuk mengunjungi toko pembayaran Pi Network di Qingdao Wanda Plaza. Nah, ini teman-teman ya, kalian bisa lihat bagaimana toko-toko plaza-plaza itu sudah bermerek Pi ya. Berarti kalau sudah ada logo Pi ditempelkan di dinding-dinding, itu sudah memberikan sinyal kalau mereka menerima pembayaran dengan Pi. Inilah kenapa kemudian kita harus ya punya koin Pi, karena memang semua pembayaran digital nanti akan menggunakan Pi. Nah, jadi 80 miliar koin Pi yang beredar itu hanya akan dimiliki oleh segelintir orang. Nah, jadi hari ini masih sekitar katakanlah 35 juta para penambang. Saya yakin di sana pasti banyak juga yang tidak aktif. Nah, yang tidak aktif ini pada suatu hari nanti dia akan mencari koin Pi. Karena apa? Kebutuhan untuk berbelanja online dengan menggunakan Pi itu akan pasti sangat terbuka. Maka pada akhirnya mereka akan menyesal. Ya, menyesalnya kenapa? Kenapa dulu akun Pi-nya dicopot? Kenapa dulu tidak melanjutkan penambangan? Kenapa dulu tidak diteruskan? Itu pasti akan terjadi sebagaimana cerita Bitcoin dulu di tahun 2009 dan cerita Ethereum di tahun 2014-15. Inilah kenapa sekarang kita merasa menyesal. Kenapa lah dulu waktu harga masih sangat murah, kok kita itu tidak serius ya mengumpulkan koin-koin seperti Bitcoin dan Ethereum. Nah, saya kan berharap semoga kita di tahun 2019 kemarin sampai hari ini tahun 2022, ini kan sudah 3 tahun 8 bulan. Ini harusnya kita jangan sampai terlewatkan lagi, yaitu kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi koin Pi sebanyak-banyaknya. Nah, saya pikir teman-teman harusnya bisa mengambil kesimpulan dari 2 kali kita ketinggalan, yaitu Bitcoin 2009 dengan Ethereum 2014 kemarin ya. Nah, itu bukan persoalan menambangnya, tapi dulu harga koin itu masih sangat murah ya. Nah, jadi ketika murah kok nggak kita ambil kesempatan untuk memborong di awal. Nah, seandainya dulu ketika harga masih Rp5 per satu Bitcoin, lalu kemudian hari ini harganya ya 20.000 dolar per satu koin Bitcoin, harusnya ya sudah kaya raya kalau kita paham. Tapi kan sayangnya dulu kita tidak paham, kita tidak mengerti untuk apa Bitcoin, untuk apa Ethereum, kemudian kepentingannya, keperluannya, terus ngapain nyimpen-nyimpen kayak gitu, kira-kira begitu. Nah, yang lebih luar biasa lagi teman-teman, kita naik sedikit ke atas ya. Dari teman kita ini, dia katakan bahwa Anda dapat melihat konfirmasi dari Pi Papa Community TL. Saya memberitahu kami bahwa semuanya dapat dicapai, itu hanya akan membutuhkan sedikit waktu. Jadi teman-teman, kalau kalian masih mau bersabar ya, hal ini adalah sesuatu yang bukan tidak mungkin. Nah, ya. Nah, jadi hal begini ini akan menjadi mungkin jika kalian masih mau bersabar. Ya teman-teman, lihat mobilnya, kelas banget ya. Wow, ini mobilnya ya. Mercedes-Benz. Wah, lihat logonya teman-teman. Ya, segitiga hitam ya. Kalau Partai Demokrat segitiga biru. Nah, mobil ini akan menjadi milik Anda suatu hari nanti ketika Anda masih mau bersabar. Karena yang perlu kita ketahui, harga mobil ini hanya sekitar 3 Pi. Ini kelihatannya di Korea teman-teman ya. Di Korea, dan harganya itu kalau dalam bentuk won, mata uang Korea won itu 250.000 sampai 400.000 won ya. Itu dia. Nah, jadi ini kita bayar dengan Pi hanya 3 Pi teman-teman.
Nah ini kalau mungkin berdasarkan konsensus global teman-teman, kalau enggak ya nggak tahu juga kira-kira berapa harganya ya. Tapi bahwa kalian bisa memiliki ini adalah sesuatu yang sangat mungkin, karena kita semuanya hanya bicara soal waktu. Kalau hari ini kalian masih bersabar sampai di 6 bulan atau setahun ke depan, ini pasti akan menjadi mobil yang akan nengkreng atau nangkring di garasi rumah kalian. Tapi kalau kalian hari ini tidak sabar, kalian tinggalkan Pi Network, ya ini cuma mimpi, ya kan? Itu dia. Semoga ini bisa menjadi kenyataan ya teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman kita ke yang lain ya. Ini dia. Ini apa gitu ya. Jadi langsung aja kita terjemahkan secara otomatis. Saya sangat berpikiran terbuka. Saya tahu ada banyak proyek hebat di luar sana. Saya masih berinvestasi dan masih mengumpulkan sekitar 30 koin dari gaji ke gaji. Tapi saya belum pernah melihat koin sebagai Pi. Belum di mainnet terbuka dan toko-toko dibuka di seluruh dunia. Ini unik ya, kira-kira gitu ya. Oke, saya ulangi ya. Ini sepertinya Amerika ya. Saya sangat berpikiran terbuka. Saya tahu ada banyak proyek hebat di luar sana. Saya masih berinvestasi dan masih mengumpulkan sekitar 30 koin dari gaji ke gaji. Tapi saya belum pernah melihat koin sebagai dolar Pi. Ya, Pi sebagai dolar itu maksudnya ya. Belum di mainnet terbuka, belum open mainnet, dan toko-toko dibuka di seluruh dunia. Artinya dan toko-toko belum dibuka. Ini kan unik ya. Jadi orang Amerika sendiri juga masih penuh tanda tanya ya kan. Konon lagi kita di Indonesia yang tinggal di kampung-kampung. Waduh. Itu dia ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang tadi ya sudah ya. Kita langsung ke atas nih. Ini 9 jam yang lalu dari Mainana 521. Kata dia, Pi adalah pil yang Anda minum. Ya, pil. Ya, bukan pria idaman lain ya. Pi adalah pil yang Anda minum, setelah diambil tidak ada jalan kembali. Dan Anda akan melihat dunia dengan cara baru. Orang juga akan menganggapmu gila ya, atau by the way. Tapi itulah yang diperlukan untuk menjadi pelopor revolusi dunia. Ya, artinya gini teman-teman, mungkin para pionir ini sering dikatakan orang-orang yang halusinasinya tinggi, orang-orang pemimpi di siang bolong, orang-orang gila, orang-orang apa ya? Ya, artinya para pionir itu kumpulan ya, kalau Chandra Teja bilang ya bebek-bebek dungu. Ya, itu gambaran. Tapi tidakkah mereka tahu bahwa Pi nanti akan merevolusi dunia dengan perbandingan bahkan dibuat logo timbangan yang mengatakan satu Pi itu 314.159 dolar dengan lambang kantong goni yang ada gambar dolar. Nah, di sini ya orang-orang dengan pikiran dangkal susah memahami ya. Tetapi kalau orang-orang yang berpikiran tinggi ya, yang cerdas, itu paham dia ya. Sudah biasa kalau para pemain yang seperti ini dikatakan gila, mimpi, halu dan bla bla bla, udah biasa teman-teman ya. Itu dia. Ya, sama sih seperti Elon Musk ini teman-teman, ya kan? Kita buka salah satu tweetan terbaru dia ini. Apa katanya? Anak saya namanya Saxon terheran-heran karena begitu banyak koran kertas yang masih diproduksi setiap hari. Dia mengatakan mereka mungkin hanya mencari di internet dan mencetaknya. Yup, dengan pengecualian yang jarang terjadi. Sebenarnya itulah yang mereka lakukan. Maksudnya gini, harusnya koran kertas ini sudah nggak ideal, sudah nggak relevan lagi kalau hari ini dicetak. Karena apa? Orang mendapatkan informasi itu dengan cepat lewat internet. Jadi dia ketawa. Itu. Jadi alangkah sedihnya para redaktur yang masih membuat berita-berita lewat koran kertas karena sudah ketinggalan zaman. Nah, karena hari ini semuanya menggunakan internet. Jadi kalau mau baca berita terbaru, terupdate, terkini, terjos, ya langsung buka internet ya, yang terviral kira-kira gitu. Jadi koran kertas sudah ketinggalan. Berita koran kertas itu hari ini kita kabarkan beritanya, besok baru dicetak, besoknya lagi baru diedar.
Singkat cerita, orang udah tahu hari ini, jangankan membaca, melihat saja udah malas. Kira-kira begitu. Inilah dia eranya web 3.0. Maka kita harus melek mata kita melihat era ini, bahwa semua sekarang sudah ketergantungan, keranjingan dengan dunia internet. Apalagi hadirnya web 3.0 yang digagas oleh Nicholas Kokalis dan Cheng Diaopan. Lihat, Pi Network akan merajai nanti ke depannya. Orang masih mengejek, orang yang nggak paham ketawa. Tetapi yang paham itu akan melihat bahwa ini adalah peradaban, di mana satu kurun untuk waktu peradaban itu bisa terjadinya dalam 100 tahun sekali. Ya. Jadi peradaban dunia itu 100 tahun sekali. Ya. Dulu orang ketawa ketika kita bicara tentang apa mungkin handphone akan bisa menggeser peranan semua orang. Apa yang terjadi hari ini? Orang yang nggak punya handphone, ya sedih lah nengoknya, kayak orang goblok gitu, kira-kira gitu. Kalian bisa lihat di mana-mana orang pegang handphone, kalian bisa lihat di mana-mana orang pegang Android. Nah, di antara mereka yang tidak pegang Android, ya seperti yang kita lihat, ya seperti orang goblok, kurang lebih begitu dia. Nah, tetapi mereka-mereka yang memanfaatkan Android ternyata bisa mendatangkan banyak hal yang positif, ya. Contoh para konten kreator yang ya mengabarkan berita-berita tentang hal-hal yang menarik, itu akan mendapatkan penghasilan dari YouTube. Nah, itu contohnya. Jadi kalau kalian tidak ambil kesempatan ini, alangkah rugi, alangkah sayangnya ya teman-teman ya. Nah, jadi segera ambil kesempatan ini, karena Pi Network akan menjadi rajanya cryptocurrency masa depan ya. Dengan hadirnya web 3.0. Itu dia. Nah, ini dia. Ini lagi teman-teman, ini kan luar biasa ini ya. Acara pendirian Pi Club bertujuan untuk memberikan layanan pembelajaran dan pertukaran gratis kepada sebagian besar orang secara offline, dan memandu pedagang yang tertarik untuk menetap di Pi Chain Mall. Akan ada lebih banyak klub Pi seperti ini di Cina di masa depan. Ya sudahlah, kalian lihat sendiri lah. Ini, lihat betapa mereka sangat antusias sekali, teman-teman. Ya, kalau kita lihat nih ya, mereka antusiasnya itu nggak ketulungan, kira-kira begitu. Nah, tapi mungkin kalau saya kasih tahu sama ya orang-orang dekat saya di kampung-kampung nih, ya pasti dibilang ala mimpi, ala itu nggak bener, ala itu cuman gini, ala. Tapi lihat di dunia, lihat hari ini kita melihat Android dan menyaksikan bahwa di negara-negara seperti di Cina, mereka itu sudah sampai pada tahap seperti ini ya, bahwa handphone, bahwa Android, bahwa smartphone itu sangat merajai sekali ya. Nah, jadi ya harapan kita sih semuanya nanti para pionir sukseslah kita bersama-sama menikmati jerih payah kita selama proses penambangan berbulan, bertahun, bahkan bertahun-tahun ya, dan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama ya teman-teman ya. Tidak terlalu lama kita akan menikmati hasil dan kerja keras kita selama menjadi pionir. Itulah harapan kita ya teman-teman ya. Nah ya, ini kan luar biasa, tapi kadang-kadang orang melihatnya, wah ini hanya hal yang biasa. Tidak teman-teman, lihat nih ya. Ya, ini 3 jam yang lalu update dari teman kita yaitu P. Merson News ya. Dia katakan pioneer in China are opening service ya, center and barter office for Bitcoin. We are taking over the world. Nah, katanya perintis di Cina itu membuka pusat layanan dan kantor barter untuk Bitcoin. Kami mengambil alih dunia. Wah, kacau nih. Ya, dunia akan diambil sama mereka. Ya, jadi kalau kita diam-diam saja, ya. Jadi kalau teman-teman pada diam-diam saja, habis. Ya, dunia akan diambil sama mereka ini ya. Dan orang-orang Cina itu udah terkenal dengan ilmu ekonomi, ilmu perdagangan sampai ke seluruh penjuru dunia. Ya, nah, jadi kalau kalian diam-diam saja, mereka sudah sampai ke tahap seperti ini. Nah, oleh karenanya ya jangan sampai kita ketinggalan ya. Kalau kalian dapat informasi berita seperti ini, buruan ambil posisi untuk ngambil koin Pi. Caranya daftar ya, gunakan link yang ada di deskripsi video ini untuk kalian daftar. Ya, supaya kalian tidak menyesal, itu maksudnya. Karena negara-negara luar itu sudah sampai ke hal-hal sampai begini. Nah, itu teman-teman ya.
Yuk buruan ya bergabung ya. Nah, kalau mereka bisa, kita pun pasti bisa ya. Jadi nggak ada bedanya lah ya. Tulang kita warna putihnya sama, darahnya warna merah. Kalau mereka bisa, kita harus bisa. Sukses itu rumusnya 3 teman-teman. Pertama, kalian harus punya kemauan. Yang kedua, kalian punya kesempatan ya, atau kalian mengambil sebuah kesempatan. Yang ketiga adalah kemampuan. Mau urusan kalian sendiri, kesempatan ada sama P-Network, dan koin-koin yang lain yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Dan kemampuan itu adalah soal apakah kalian mau belajar atau tidak. Karena sesungguhnya barang siapa yang mau belajar, insya Allah semuanya pasti bisa ya teman-teman ya. Kecuali kalian tidak mau belajar. Oke. Nah itu informasinya teman-teman. Dan ya lumayan panjang, tapi ya kita kupas secara menyeluruh supaya kita punya dasar pemikiran yang sama ya, untuk memahami P-Network secara menyeluruh ya. Oke, itu informasinya dari admin ya. Dan yang lain-lain masih banyak, kita akan bahas lagi untuk lain waktu ya. Oke, tapi saya penasaran ini P-Chain Mall terbaru nih ya. Dengan pembukaan barter yang berkelanjutan di P-Chain Mall, kami mendistribusikan saldo dompet mainnet P-Chain Mall ke 2 dompet mainnet lainnya untuk memastikan keamanan yang lebih tinggi di platform kami. Ya ini dia. Ya. Jadi P-Chain Mall baru saja update 25 menit yang lalu ya. 28 menit yang lalu ya. Jadi di situ dikatakan kalau P-Chain Mall itu ya, dengan pembukaan barter yang berkelanjutan di P-Chain Mall, kami mendistribusikan saldo dompet mainnet P-Chain Mall ke 2 dompet mainnet lainnya untuk memastikan keamanan yang lebih tinggi di platform kami. Ya teman-teman, itulah perkembangan demi perkembangan tentang P-Network ya, dengan segala luar biasanya menurut saya. Karena ya sukses semuanya ada pada kesimpulan yang akan Anda ambil. Ya, sukses semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.